Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling kece dan paling keren di Ivan Studio. Oke teman-teman, kembali lagi kita akan membahas tentang mixing. Dan di sini aku akan membongkar teman-teman untuk rahasia cara mixing melodi atau lead gitar distorsi. Kalau di video sebelumnya aku pernah membahas gimana sih caranya mixing mixing gitar distorsi secara keseluruhan gitu ya. Nah, kali ini aku masukin di segmen tips Cubase aja. Nah, di tips Cubase kali ini aku akan membagi tentang gimana sih caranya biar lead distorsi kalian atau melodi gitar kalian itu terasa lebih tebel, lebih gahar, lebih lebar, lebih attack, lebih punch. Pokoknya segala-galanya lebih gitu, lebih bagus intinya gitu ya. Dan tentunya profesional gitu. Oke, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Boom. Nah, ini project yang kemarin aku sudah rilis beberapa waktu lalu ya teman-teman. Ini coveranku sendiri, lagunya Nemen gitu dengan versi Popang. Nah teman-teman kalau mau dengerin hasil finalnya, teman-teman bisa cek videonya di channel ini juga tentunya. Lagunya Nemen aku cover. Nah di situ kan kualitasnya yang ya setidaknya 90% lah. Tapi yang 10% kan udah pasti kena kompres YouTube. Tapi dibandingkan di sini mungkin teman-teman nanti bisa dengerin secara langsung di video covernya gitu. Nah, kita akan fokus ke melodi gitarnya, teman-teman di sini. Nih, ada lead gitarnya itu ada di sini, teman-teman. Nih, yang aku kasih tanda biru. Nah, ini adalah lead gitarnya, teman-teman. Ada 3. Iya, ada 3. Kenapa ada 3? Simak videonya sampai akhir. Kita dengarkan dulu teman-teman. Itu teman-teman. Nih, kita dengerin melodinya aja, oke? Nih. Nah, itu jadi karakternya itu dapat banget teman-teman. Nah, tipsnya adalah tips yang pertama. Ini yang paling penting teman-teman. Tips yang pertama adalah ini teman-teman mau pakai gitar apapun bebas, mau pakai VST apapun bebas, terserah. Itu bebas teman-teman. Karakter dari setiap efek, dari setiap distorsi yang teman-teman pakai itu bebas, gitarnya bebas karakternya. Nah, tapi tips yang pertama adalah teman-teman duplikat menjadi minimal 3 layer di sini ya. Bener, tidak salah dengar, yaitu di duplikat. Tidak usah di take ulang teman-teman, karena kalau take ulang kan biasanya susah nih untuk mirip persis gitu kan, susah nih. Nah ini aku kasih tips aja teman-teman, kalian duplikat menjadi 3 layer. Oke. Nah di sini tapi duplikatnya harus teman-teman buat delay. Delaynya gimana maksudnya? Ini kan lead yang utama tuh ini teman-teman. Ini kalau kita matikan yang 2 ini yang utama ini. Nah, ini tuh VST teman-teman. Ini tuh plugin. Gitu ya. Aku pakai ampel gitar yang pernah aku review juga. Nah, jadi di lead pertama itu enak, sudah enak teman-teman, sudah tebel, sudah
ya enak lah gitu. Tapi terlalu bersih. Jadi kayak kurang kotor untuk sebuah distorsi, untuk sebuah rock punk gitu tuh kayak kurang kurang kotor gitu, terlalu clean gitu, terlalu bersih. Nah, terlalu rapi gitu. Makanya kita duplikat menjadi 3 supaya yang kedua track di bawahnya ini nanti akan membawa karakter yang berbeda-beda. Nah, tapi sebelum ke situ, seperti yang awal tadi aku bilang teman-teman, kalian buat delay per tracknya. Jadi yang ini itu kan ini kalau di Cubase membuat delaynya kan di sini nih teman-teman. Di baris ketiga ini kan ada gain. Oke, paling atas itu ada volume, yang tengah adalah panning. Oke ya, ini di sebelah kiri ini teman-teman, lihat mousku ya. Ini panning. Nah, yang bawah ini teman-teman, yang gambar jam ini. Nah, ini adalah timingnya teman-teman. Jadi kita buat delay di sini. Nah, di track layer yang pertama aku bikin agak ekstrim 30 milisecond. Jadi delaynya itu 30 milisecond teman-teman. Ini satuannya kan milisecond. Jadi 30 milisecond setelah lead utamanya bunyi, dia baru bunyi gitu. Nah, kemudian layer yang kedua aku bikin lebih delay lagi dari si track keduanya. Jadi bukan dibikin delay dari track pertama, tapi dibikin delay dari track keduanya. Di sini aku bikin 2 kali lipat menjadi 60 milisecond. Oke, jadi 30 dan 60 milisecond. Jadi kalau secara manual gampangannya, secara visual itu gini teman-teman. Misalkan ini track utamanya yang ini, oke? Track utamanya yang paling atas, delaynya itu teman-teman bisa geser kayak gini teman-teman. Nih bisa geser kayak gini. Kemudian yang bawahnya juga digeser gini. Nah, jadi kan ini nggak rata kan teman-teman, mulainya itu. Nah, gampangannya itu kayak gitu. Ini secara manual, teman-teman. Misalkan DAW-nya bukan Cubase. Aku nggak tahu kalau di lain Cubase itu gimana cara nyeting delay-nya ini dengan angka ini. Itu kan aku nggak tahu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini, teman-teman. Jadi teman-teman buat bentuk supaya miring gini. Jadi semakin delay. Kalau nanti buat 4 layer, berarti layer yang keempat juga lebih maju lagi. Jadi semakin maju gitu. Biar apa? Supaya dia tidak, yang pertama tidak phasing. Phasing itu frekuensinya bentrok sama gitu, akhirnya saling canceling teman-teman. Nah, itu malah menjadi suaranya semakin tipis gitu. Nah, itu yang kita hindari, makanya kita buat delay. Nah, di Cubase ini tidak perlu digeser-geser, ini tracknya tetap sama, tapi kita menggesernya di sini tadi, di settingan jam ini tadi. Nah, jadi ini sebenarnya sudah delay teman-teman, sudah tidak bareng lagi bunyinya ini tuh. Nah, antara 1, 2, 3 ini sudah tidak bareng. Jadi kalau dilihat tracknya itu kayak gini teman-teman, urutannya itu ini layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga, gitu ya. Jadi miring gini teman-teman, nggak yang sejajar lurus gini. Nah, kalau sejajar lurus gini kan berarti bareng jalannya itu. Nah, ini enggak, ini jadi miring gini. Itu ya. Semoga teman-teman paham tentang delaynya ini gitu. Jadi bukan pakai plugin delay, tapi memang dibuat delay. Gitulah intinya seperti itu. Nah, ini fungsinya itu tadi agar tidak terjadi phasing atau tabrakan frekuensi yang sama, akhirnya menjadi saling mengcancel, jadi makin tipis malah makin bindeng suaranya. Nah, tujuan yang kedua adalah membuat dimensi supaya dimensinya itu menjadi lebar teman-teman. Gitar itu kan kalau lead mono teman-teman, cuman satu di tengah gitu. Ini stereo kanan kiri wave-nya karena dia VST teman-teman. Aku memang bikin stereo VST-nya gitu. Tapi kalau teman-teman take itu kan mono, hanya satu di tengah. Nah, si layernya ini dibuat delay itu biar membuat sebuah dimensi. Jadi ini tengah, dimensinya ada di sini, jadi keisi. Nah, jadi semakin lebar gitu ya. Itu tips yang pertama atau rahasia pertama, buatlah minimal 3 layer gitu. Maksimal boleh 4, boleh 5 lah gitu. Jangan terlalu banyak juga, nanti lebay gitu ya. Nah, ini dengan ini kita matikan, kita bandingkan teman-teman. Nih, ini kalau satu aja. Nah, kayak gitu ya. Ini kalau 2.
makin ada kotor-kotornya, ada ngeres-ngeresnya, distorsinya makin kerasa. Ini yang ketiga, kotor banget, kasar banget kan, tapi dapat karakter rocknya, metalnya dapat banget teman-teman. Nah, lalu apa yang membuat dia itu kotor? Yang pertama, ini kan tidak ada apa-apanya teman, karena ini pluginnya memang aku recordnya itu ya sudah berbentuk distorsi seperti ini teman-teman. Ini memang recordnya sudah distorsi kayak gini. Nah, ini bebas. Ini bebas, mau distorsi yang bagaimanapun teman-teman bebas. Nah, di track yang kedua dibedakan. Di sini aku pakai plugin ini teman-teman dari Kuasa. Aku juga pernah bikin reviewnya, teman-teman bisa cek videonya untuk kelengkapan review dari plugin Kuasa ini. Nah, ini aku menggunakan karakter yang berbeda teman-teman. Karakternya jadi kayak gini. Beda ya. Yang pertama tadi ini. Nah, yang ini itu lebih kayak apa ya? Kering-kering gitu, teman. Nah, itu yang bikin menambah lebih kotor. Nah, itu pakai plugin ini. Dan ini presetnya bebas teman-teman, mau pakai preset apa, mau setting seperti apa. Yang penting berbeda dengan track yang pertama. Kuncinya adalah itu, berbeda dengan track yang pertama. Oke. Nah, kemudian track yang ketiga aku pakai apa? Kita bedain lagi. Di sini aku pakai amplitude teman-teman. Nah, di sini cuman biar beda aja. Jadi pluginnya bebas, pluginnya terserah mau pakai Guitarik, pakai amplitude, pakai Kuasa, pakai apalah itu plugin-plugin yang lainnya, itu bebas. Tujuannya hanya membedakan efeknya teman-teman. Efek dari suaranya itu biar beda. Nah, ini kita dengar dari yang amplitude. Yang amplitude seperti ini suaranya. Nah, lebih kering lagi teman-teman. Nah, hampir mirip dengan yang ini tadi, tapi masih berbeda teman-teman. Ya kan? Kalau yang ini, wah, lebih kotor lagi. Kalau dibandingkan dengan yang aslinya, jauh. Nah, kan jauh. Ini tuh lebih yang kebulet, kegemuk, bersih gitu. Tapi yang dua di bawahnya itu membawa nuansa yang tipis, kotor. Nah, ketika digabung jadilah seperti ini teman-teman. Jadi kotor teman-teman. Jadi makin gahar, kotornya itu bikin makin gahar, makin garang, makin sangar gitu teman-teman. Ini kalau kita matikan yang dua. Nah, udah biasa aja kayak gitu. Tapi yang dua ini kan memang karakternya nih, ini yang cuman yang layernya aja. Hard banget gitu distorsinya. Itu teman-teman, rahasianya hanya di situ teman-teman. Nah, untuk yang lain-lainnya tuh nggak ada di sini. Aku cuman pakai delay aja. Biasa kita setting delay seperti biasanya. Di sini malah nggak ada efek apapun, nggak ada delay, nggak ada reverb. Bener-bener aku hanya mengandalkan dari si pluginnya aja, dari plugin distorsinya aja. Di amplitude-nya pun juga begitu. Aku hanya ngandelin dari preset yang ada. Udah, cuman itu. Yang penting adalah layeringnya. Jadi jangan mengandalkan hanya satu layer aja. Nah, sekarang kita dengar secara keseluruhan teman-teman. Nih. Nah, setelah begitu kita tinggal adjust aja volumenya teman-teman. Terserah mau dibuat mana yang tebel, mau yang layer 2 yang lebih tebel atau layer 3 yang lebih tebel, bebas gitu teman-teman. Karakter yang disuka yang mana tinggal di balancing lagi. Jangan lupa tetap di balancing gitu. Di sini kebetulan aku yang lead pertama itu tetap yang paling keras di minus 5 dB, yang kedua minus 13 dB, yang ini minus 18 dB. Jadi makin kecil kayak gitu ya. Ini jadi kayak gini.
Ini kalau tidak pakai yang dua, teman-teman. Tipis banget. Ini on. Oke, kerasa ya teman-teman. Ini aku akan mute dan buka di sepanjang tracknya. Teman-teman coba bedain deh bedanya. Ini posisi off dulu ya. Nih. Jadi itu teman-teman, semakin berkarakter semakin tebel. Jadi distorsinya, leadnya itu nggak banyak proses, nggak banyak nananina, nggak banyak plugin. Di sini aku cuman low cut aja masing-masing tracknya, udah selesai. Tidak ada EQ lagi, tidak ada efek-efek lagi, hanya efek untuk distorsinya aja, dan itu bebas, terserah teman-teman sesuai dengan selera teman-teman mau karakter yang seperti apa. Yang penting berbeda, teman-teman. Nih di sini, jadi ini hanya pembeda aja. Amplitude dan kuasa pembeda aja. Mau pakai kuasa dua-duanya boleh, yang penting presetnya dibedain, karakternya dibedain. Mau pakai dua-duanya amplitude boleh, mau pakai tiga-tiganya pakai kuasa, tiga-tiganya pakai gitarik misalkan, boleh teman-teman. Yang penting presetnya dibedain biar memiliki karakter yang berbeda. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah dibikin delay tracknya tadi ya. Jadi tracknya jangan semua di tengah, tapi dibikin delay. Aku tadi sekitar 30 milisecond, kemudian 60 milisecond. Nah itu dikira-kira sendiri. Kalau tidak ada settingan milisecondnya, maka teman-teman bisa geser tracknya sedikit aja. Jadi sekitar ya satu strip tek gitu. Kemudian yang bawahnya satu strip lagi tek gitu. Satu frame lah atau dua frame gitu. Nah itu sudah cukup. Jangan terlalu lebay juga. Kalau sampai misalkan hampir menyentuh 1 detik gitu atau berapa frame gitu terlalu jauh, nah itu juga jelek juga gitu. Karena kan tetap leadnya harus terkesan bahwa itu satu, bahwa itu mono tapi berkarakter gitu teman-teman. Oke. Gitu aja mungkin teman-teman untuk tips Cubase kali ini. Semoga menjadi referensi baru buat teman-teman yang tadinya lead gitar cuman satu, yang ya gitu-gitu aja, membuat warna yang berbeda dengan teknik ini tadi. Teman-teman bisa praktekkan dan eksperimen tentunya. Jadi teman-teman explore lebih lagi gimana ngejar karakter biar sesuai dengan seleranya teman-teman gitu. Ini juga hasil eksperimen teman-teman. Aku nggak yang gimana-gimana dengan rumus seperti apa, enggak. Aku hanya coba-coba aja. Kemudian lah kok enak gitu, ya udah kita pakai. Itu, oke teman-teman. Jadi jangan takut untuk bereksperimen. Tuh, karena ini tidak beracun kan, tidak membuat kita keracunan kayak makanan gitu kan, enggak. Jadi coba-coba aja, kulik-kulik aja sesuai dengan selera telinga teman-teman gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar seperti biasa. Kita jumpa lagi di next video ataupun di live session berikutnya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja. God bless you teman-teman. Bye bye.